Halo Sobat Cerot, ketemu lagi sama Mimin masih di Komentator Palsu, channel yang suka cerot meski gak pernah weak. Oke, kali ini Mimin punya sebuah film yang sebenarnya gak rame-rame amat, tapi setidaknya akan membuat kalian merasa gerah dan tegang juga. Tegang yang mana nih? Tegang takut, tegang gugup, atau tegang... Ya makanya tonton aja sampai tamat ya. Judulnya The Little Horse. Mengisahkan tentang 3 biarawati yang memperebutkan satu cowok tampan, tapi tetap gak setampan Mimin tentunya ya. Nah, kira-kira biarawati mana yang akan dipilih oleh si cowok ini? Atau malah semuanya diembat? Daripada penasaran, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Es Doger, mainkan. Film diawali dari seorang suster bernama Fernanda yang lagi nuntun seekor keledai. Kemudian muncul suster lain bernama Ginerpa yang menanyakan kenapa suster Fernanda gak ikut doa pagi. Suster Fernanda bilang bahwa dia semalaman ngejar-ngejar keledai yang kabur. Ginerpa merasa bingung karena rarasaan manehna dia teh sudah mengunci semua gerbang. Apa mungkin seekor keledai punya ilmu halimun, pikirnya. Di tempat lain, Suster Alessandra dilongok ayahnya. Mimin coba translate dari pembicaraan mereka ya, bahwa Alessandra akan dijodohkan dengan pria pilihan ayahnya. Gak tampan-tampan amat katanya, tapi punya bisnis jual beli laut. Nah Sobat Cerot, perlu diketahui bahwa ayahnya si Alessandra ini adalah donatur terbesar untuk biara ini. Selesai pengajian, supaya gak salatri atau lapar, Pak Pendeta ini memberikan sedikit makanan kepada para susternya. Di luar, Fernanda dan Ginarpa menanyakan perihal perjodohan Alessandra dengan pria pilihan ayahnya itu. Tapi belum juga dijawab, perhatian mereka teralihkan pada seorang tukang kebun yang melihat mereka dengan tatapan omes. Mereka pun langsung marah dan melakukan KDRT, anjir. Galaki biarawati teh karek dipelong hungkul tah komo mun ewe ya. Sementara itu, Pak Pendeta sedang siap-siap pergi ke pasar Minggu untuk menjual hasil karya para biarawati. Sebelum pergi ke pasar Minggu, si pendeta dapat aduan dari tukang kebun bahwa dirinya sudah dirogahala atau disiksa sama 3 biarawatinya dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Kita tinggalkan dulu para biarawati dan pergi ke sebuah kerajaan, di mana raja dan ratu sedang makan siang. Si ratu nampaknya suka dengan seorang pelayan yang memang kelihatannya lebih tampan daripada rajanya ya. Rajanya mah lebih mirip barongsai, cek saya mah. Pada malam harinya, si ratu akhirnya dapat merasakan juga bebeguk dari si pelayan tersebut. Tapi pas mau masuk ronde 2, mereka malah ketahuan sama sang raja. Pelayan itu pun dikejar sang raja sampai ke tempat tidur para pelayan. Karena poek atau gelap, sang raja pun memeriksa satu persatu pelayan yang ada di sana. Dengan memeriksa detak jantung para pelayan. Kalau detak jantungnya cepat, berarti dia yang habis maraton tadi. Ya, pintar juga ya ternyata si Raja Barongsai ini. Dia pun memotong rambut pelayan yang dicurigainya tersebut untuk kemudian besok diadili. Tapi ternyata si pelayan ini gak kalah pinternya dari si raja. Pelayan yang bernama Maseto ini memotong rambut teman-temannya yang lain agar membuat si raja kebingungan. Besok paginya si Maseto pun selamat dari hukuman dan bekerja seperti biasa. Tapi karena si ratu masih belum puas juga, akhirnya si ratu terus memaksa Maseto untuk ngelantut dirinya tengah poe ereng-erengan. Kejadian itu dilihat oleh sang raja dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Maseto. Maseto pun kabur dan berhasil lolos. Di tengah perjalanan, Maseto bertemu dengan Tommaso, sang pendeta yang lagi sedih karena barang dagangannya terjatuh ke sungai. Maseto pun membantu Tommaso mengambil barang-barang yang sebagian sudah hanyut. Sebagai imbalannya,
Maseto diperbolehkan tinggal di biara. Pak Pendeta pun memperkenalkan Maseto pada Suster Maria. Tapi apa maksudnya? Mimin gak ngerti. Dia mengatakan bahwa Maseto ini bisu dan tuli. Terus dia mengatakan bahwa dirinya habis dirampok di perjalanan. Masa pendeta berbohong gitu ya? Kan sia teh orang soleh cenah. Keesokan harinya kesalahpahaman pun terjadi ketika Maseto sedang bekerja. Suster Fernanda tiba-tiba ngamuk dan mau menebas si Maseto. Beruntung Suster Maria keburu datang dan menjelaskan semuanya. Kunaon eta bikang amak-amakan wae kayak teh. Loba hutang gitu. Suster Alessandra yang lagi rajin bikin kue, tiba-tiba cetakannya patah. Ia pun meminta bantuan pada Maseto untuk memperbaikinya. Setelah selesai, ternyata dua suster lain, Fernanda dan Ginerpa, lagi main detektif-detektifan di luar untuk dijadikan bahan gibahan. Biasalah uhti-uhti ya. Malam harinya, Fernanda kedatangan teman kecilnya bernama Marta. Mereka berdua pun pergi ke kamar Alessandra sambil membawa tuak. Tak lama setelah itu, Ginerpa pun menyusul dan ikut-ikutan minum tuak. Akhirnya mereka semua pada abok. Dengekeun nyanyian aku sia teu paruguh kieu. Dan malam pun ditutup dengan Suster Fernanda yang ngelentud Suster Ginerpa. Anjing, lesbong Keesokan harinya Alessandra menemui Maseto yang lagi bekerja. Dia memberikan sebuah sapu tangan sambil memberikan kode. Haredang. Maseto pun yang hanya manusia biasa merasa gak kuat dan akhirnya ya gitulah ya biasa perjinahan. Ketika berdoa, Suster Fernanda curiga karena kerudung dan tangan Suster Alessandra terlihat kotor. Fernanda dan Marta sedang membuat ramuan berbahan dasar babadotan untuk keperluan ritual. Lalu Nanda membelek tangannya dan si darahnya disibengetin ke mukanya biar merona dan lucu kayak bayi bagong. Kemudian mereka berdua pergi menemui si Maseto di Kanang Berit dan memaksa si Maseto untuk melakukan pengecrotan. Double single ini mah Kita tinggalkan dulu pengecrotan karena biara lagi kedatangan Uskup Agung yang stylenya mirip Patarno lagi mau sulap. Kita ke si Maseto lagi yang makin nakal. Kali ini dia nekat masuk ke ruangan Alessandra karena ketagihan sama apemnya suster cantik yang satu ini. Kelakuan ya. Di dapur, Suster Ginerpa meniru Suster Fernanda merebus babadotan dan menyibengetkan darah pada mukanya. Sementara itu Alessandra rupanya mengetahui kalau Maseto bisa bicara setelah Maseto tadi keceletot ngomong. Belum sempat dijawab, tiba-tiba Ginerpa masuk gudang dan memaksa Maseto untuk bercinta dengannya. Tapi gak jadi karena Ginerpa lebih suka bercinta dengan Suster Fernanda. Tak lama kemudian, Fernanda pun masuk gudang. Tapi kali ini bukan untuk ngajak ewean, tapi malah membawa kabur si Maseto. Alessandra dan Ginerpa membututi kemana Fernanda membawa Maseto. Dari kejauhan terlihat api unggun sangat besar dan dikelilingi oleh perempuan-perempuan joget dengan sehelai kostum. Mungkin si Maseto ini mau dijadiin tumbal dalam sebuah ritual ya. Dari sini kita mengetahui bahwa ternyata Fernanda dan juga Marta ini adalah seorang penyihir. Ginerpa yang habis mabok terong langsung membuka baju dan ikut menari bersama orang-orang yang ada di sana. Itu membuat ritual Fernanda dan Marta berantakan. Ginerpa menghajar si Marta sedangkan Alessandra menyelamatkan Maseto. Setibanya di biara, Ginerpa masih gak kontrol dan mengetuk semua pintu yang ada di sana.
Uskup Agung yang baru saja sekejap tidur terpaksa keluar dan kaget kenapa keledai yang ada di hadapannya mirip dirinya katanya. Suster Ginerpa pun mengadu pada Uskup Tarno tentang semua yang terjadi. Mulai dari Fernanda yang seorang penyihir, terus lesbong, juga tentang Alessandra yang suka cerot dengan Maseto. Uskup Tarno pun mengetuk pintu Suster Maria dan alangkah terkejutnya ketika Suster Maria keluar dengan sebuah celana pria di kepalanya. Panik mungkin kerenggelentud di ketrok pantau ya. Dan tak lama kemudian Pak Pendeta yang terhormat keluar dari kamarnya Suster Maria. Lagi pada ngapain Bapak Ibu yang terhormat? Kacau ya, wenu ecreg si koplok teh. Keesokan harinya mereka semua diadili satu persatu oleh Uskup Tarno. Tak terkecuali Pak Pendeta yang harus turun tahta jadi biksu. Sementara itu Maseto diserahkan ke kerajaan untuk menjadi tawanan setelah kasus pencabulan nenek di bawah umur beberapa waktu lalu. Raja Barongsai pun sudah mempersiapkan hukuman seberat-beratnya untuk Maseto. Tapi tak lama kemudian pasukan biarawati datang dan mengalihkan perhatian penjaga lewat seekor kura-kura. Maseto dibebaskan dan sebagai gantinya Alessandra membawa sebuah boneka mirip Maseto untuk disimpan di sel. Mereka pun berhasil kabur. Tapi tak hanya biarawati junior, senior mereka pun Suster Maria nampaknya gak bisa move on dari Tommaso yang kini sudah jadi biksu. Film pun berakhir. Oke Sobat Cerot, semua adegan yang kalian tonton tadi hanyalah sebuah cerita hiburan semata dan tak ada niat melecehkan atau menghina agama tertentu. Dan pembelajaran juga buat kita ya, bahwa yang namanya setan atau iblis bisa menggoda siapapun termasuk orang-orang yang dianggap suci sekalipun. Surga dan neraka adalah milik Tuhan dan hanya Dia yang berhak menentukan keduanya dimasuki oleh siapa. Dan bukan kita tentunya ya. Saya Andreas Bawok beserta kru reportase sore undur diri dari hadapan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cerot.